Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah Minggu Kantate hari ini, 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai 28. 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang teolog membahasakan kembali sebuah kisah penciptaan yang tertulis dalam Kejadian 1. Dia membahasakan ulang dengan sebuah bahasa yang bagus. Ketika Allah selesai menciptakan semua dunia ini, menciptakan bumi, menciptakan makhluk, menciptakan terang, bahkan sampai kepada menciptakan manusia, Allah kemudian memanggil semua malaikat-malaikat. Allah kemudian memanggil seluruh malaikat-malaikatnya dan bertanya kepada mereka, kalau kalian lihat semua apa yang telah aku ciptakan, masih adakah kira-kira yang kurang? Masih adakah kira-kira yang perlu kita sempurnakan? Kemudian para malaikat menjawab, tidak ada lagi yang kurang. Semua sudah begitu indah, semua sudah begitu baik, semua sudah begitu sempurna Engkau ciptakan. Lalu kemudian malaikat itu berkata kepada Allah, tapi ada satu yang kurang, yang semakin menyempurnakan seluruh ciptaan ini. Kemudian Allah menjawab, apakah itu? Malaikat kemudian menjawab, semua ini telah begitu sempurna, semua ini telah begitu baik. Hanya satu yang kurang, hanya satu yang perlu ditambahkan, yaitu sebuah pujian syukur yang harus dinaikkan kepada Sang Pencipta semua ini. Sebuah pujian yang harus dinaikkan, yang harus disampaikan atas betapa indahnya, betapa mulianya seluruh karya ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Malaikat melihat sebuah keindahan, sebuah mahakarya yang begitu indah, haruslah
dijawab haruslah dibarengi dengan sebuah pujian syukur atas karya Allah yang maha besar itu. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini kita juga menemukan hal yang sama. Ketika Raja Daud melihat bangsa Israel telah kembali dari pembuangan, bangsa Israel telah memulai baru di tanah yang telah dijanjikan Allah. Kehidupan sudah mulai tertata dengan rapi, segala sesuatu sudah mulai pulih. Bahkan telah ditentukan di Sionlah, di Yerusalemlah yang menjadi tempat atau pusat peribadahan bangsa itu. Bahkan Raja Daud telah mempersembahkan korban bakaran sebagai tanda syukur kepada Allah karena Allah telah mengembalikan segala sukacita itu. Allah telah menyempurnakan kembali kehidupan bangsa itu seperti apa yang pernah Allah janjikan. Allah, bahkan Daud telah membakar korban bakarannya sebagai tanda syukurnya, tanda terima kasihnya karena Allah telah mengembalikan kehidupan bangsa itu kepada yang sesungguhnya seperti yang dijanjikan Allah. Tapi setelah dia melakukan korban bakaran itu, dia juga berpikir seperti ada yang kurang, seperti ada yang belum lengkap, seperti ada yang masih belum kami perbuat, kami lakukan atas segala kemahakuasaan Allah ini. Daud melihat masih ada yang harus kami perbuat. Dia melihat, dia berpikir apa kira-kira yang kurang. Dia kemudian sadar, ternyata puji-pujian atas kebesaran Tuhanlah, puji-pujian atas kemuliaan Allah lah yang akan menyempurnakan semua ini. Pemulihan tadi telah berjalan dengan baik. Pemulihan kehidupan bangsa itu juga telah berjalan dengan baik. Bahkan pusat peribadahan telah mereka tentukan berada di Sion atau di Yerusalem. Bahkan Daud telah membakar korban bakaran, tanda syukurnya. Tapi ternyata belum sempurna ketika pujian belum dinaikkan atas segala perbuatan Allah di dalam kehidupan mereka. Maka itulah yang menjadi tema sentral dalam setiap minggu kantate Bapak Ibu Saudara. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Karena begitu indah, begitu luar biasa karya Allah di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia ini, manusia yang bukan hanya berbicara tentang hidup saja, tapi juga manusia yang menjadi perpanjangan tangan Allah. Manusia yang bukan hanya memiliki nafas saja, tetapi manusia yang mendapatkan roh dari Allah, sehingga dia mampu memberitakan segala kebaikan Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara-saudara, sering kalau mengkhotbahkan tentang atau dalam minggu kantate ini, sering para pengkhotbah mengatakan bahwa kita harus bernyanyi bagi Tuhan. Maka dia sering menganalogikan, kalaupun tidak bisa bernyanyi, ya usahakanlah paling tidak dalam hati indah. Karena nyanyian itu benar-benar mampu mengubahkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah.
Ini bukan berbicara tentang kita pulang dari gereja ini, kita kemudian mengkarang sebuah lagu yang kemudian kita persembahkan kepada Tuhan, bukan. Tapi ini mau mengajak secara totalitas bagaimana dengan dasar bahwa kita merasakan kemuliaan Allah, kita merasakan penyertaan Tuhan itu haruslah mampu tubuh ini menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Taku woto satu lu kita amanginan bolo tido. Orang Batak itu tidak ada yang tidak tahu bernyanyi, semua pasti tahu. Dan ini satu lu bertanya kan orang sahala ke marfu mariti do kan, dua hala ke mariti do, tujuh hala ke mariti. Satu lagi itu nggak masuk. Sisa galasita nih itu bangit marfal. Tapi bukan nyanyian itu saja, ternyata Bapak Ibu, kalaupun tadi dikatakan Raja Daud melihat hanya dengan pujianlah yang bisa menyempurnakan, tapi bukan hanya mengatakan sebuah ungkapan nyanyian yang mau dia katakan saja, tetapi kesadaran di dalam hati, kesadaran di dalam pikiran bahwa kalau bukan karena Tuhan, aku tidak akan bisa sampai kepada tahapan ini. Dan itu yang dilihat Raja Daud. Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan terjadi pemulihan kepada bangsa itu. Mereka tidak akan keluar dari Mesir, keluar dari tanah Babel, bahkan sampai kepada tempat yang telah Allah janjikan kepada mereka. Dan nyanyian itu ungkapan syukur mereka dan terima kasih mereka. Kalau ini di bagas satu pukul minggu kantatio, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, atau yang menjadi topik bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Ternyata sederhananya kita mau mengatakan bahwa penting ternyata memiliki satu nyanyian di dalam hidup kita. Taku boten wae kita amanina mulai suku kita ahadu itihas solomata. Alisia buku itu sudah manakin jemaah dan nasihat dia katerio halak bataki. Suku bilo kamono tanian ideina. Niaku dan duit. Alai di Huria. Arang kota he, nambah malas saya deh. Apa sih dong ade? Bahasa pola hususku tari waktu si. Ternyata Bapak Ibu Saudara seperti yang kita lihat dalam perikop epistel tadi. Ternyata kedamaian itu, suasana hati yang baik itu terbangun, tercipta ketika firman Tuhan itu benar-benar hidup di dalam hati kita. Begitu juga dengan kehidupan yang kita alami. Dengan nyanyian ini juga mau mengajak kita bahwa ketika engkau susah, ketika engkau mengalami kebutuhan hidup yang tidak bisa engkau pikirkan, maka bernyanyilah. Maka bernyanyilah. Alhamdulillah hidup meluhurian HKBP ini adalah the singing church, gereja yang bernyanyi. Jalan tadi sudah kayak ede nomor perdomuan Tuhan porsial dohot sudah batang. Dan itu semua lagu dilahirkan dari pergumulan iman para bapak-bapak gereja, pergumulan iman dari orang-orang yang telah memenangkan kehidupan ini. Atau di bagian satu pukul nama nginang di arah untuk kita bahwa ketika dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, maka ini mau mengajak kepada kita supaya seluruh totalitas kehidupan kita, terlebih hati ini, haruslah dipenuhi oleh nyanyian kemuliaan Tuhan, supaya benar seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 17 tadi.
segala sesuatu yang kamu lakukan, baik di perkataan maupun di perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam Kristus Yesus. Asa sudah marojahan di bagasan Kristus Yesus, asa sudah borhan dan nyocar ni rohana mandong mauliate. Jadi nabi hatape mardomat topo dama, nabi hatape natau mangapuli ma, natau pada meho ma, natau pasada ma. Munangan non madohata do mangapudo. Alai kok mencuki itu mangalese. Kan itu. Mangapudo mandong mauliate do ibadah alai wujud kitona. Lagi bangka bulan-bulan repot be. Oleh karena itu semuanya haruslah supaya dengan perkataan juga nyanyian itu benar-benar menggambarkan syukur kita, tanda terima kasih kita karena Allah telah memberkati kehidupan kita. Bahkan dalam perbuatan Yasmiro hama unang sobat dipumuat dani itu cipiringi maruba sudah bulan hidup ada beruna isi alih hundul pelet isi inna sepatu bek kan tinggal. Jadi semuanya dilahirkan dari sebuah ungkapan syukur yang menyatakan bahwa kalau bukan karena Tuhan aku tidak akan sampai kepada kehidupan saat ini. Maka biarlah aku menaikkan pujian baik dalam perkataanku, baik dalam perbuatanku yang mencerminkan aku mensyukuri, aku berterima kasih karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupanku. Dan itulah yang menjadi nyanyian baru yang bisa kita nyanyikan kepada Tuhan, sekaligus menjadi sebuah pemberitaan kepada seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa bahwa Tuhan benar-benar adil dan setia di dalam kehidupan kita. Maka mari kita nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan yang menjadi pemberitaan kita, menjadi syukur kita di dalam kehidupan kita, tanda bahwa kita telah menerima kemurahan Allah di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa.